Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3, muatan IPS dan PPKN. Bagaimana, sudah siap? Ya, kita awali dengan baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pertama-tama kita akan bahas tentang muatan IPS. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena juga membuat rakyat Indonesia akhirnya melakukan perlawanan. Perlawanan yang pertama dilakukan terhadap Portugis. Bangsa Portugis datang di Indonesia itu di Malaka dan juga di Maluku. Semenjak datang di Malaka, bangsa Portugis ingin selalu menguasai perdagangan. Perlawanan rakyat Aceh terjadi sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Perlawanan tersebut antara lain oleh Sultan Ali Makassar berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian ada Sultan Alauddin di Ayat Shah yang berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan juga ada Sultan Iskandar Muda yang merupakan yang paling gigih melawan Portugis. Namun, perang ini berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Kemudian, selain di Malaka, Portugis juga datang ke Maluku. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik, namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah ikut campur dalam urusan pemerintahan. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Namun, Portugis melakukan tindakan licik, yaitu dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun akhirnya ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah, yaitu putra dari Sultan Hairun. Pada tahun 1575, Sultan Babullah bersama rakyat berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Kemudian, selain kepada bangsa Portugis, perlawanan juga terhadap bangsa Belanda. Berikut ini adalah beberapa tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya ya. Ini hanya beberapa saja. Di sini dari Sumatera ada salah satu tokoh yang melakukan perlawanan, yaitu ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Kemudian dari Jawa di sini perlawanan juga dilakukan oleh tokoh yaitu Sultan Agung Tirtayasa dari Banten. Kemudian juga dari Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Kemudian perlawanan juga dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dari Makassar. Dari Kalimantan ada Pangeran Antasari dan Banjarmasin dari Banjarmasin ya. Kemudian di Maluku perlawanan terjadi oleh Patimura, dan di Papua ini dilakukan oleh Silas Papare. Yang pertama adalah perlawanan dari Singamangaraja 12. Di sini yang memimpin adalah Singamangaraja 12. Daerah terjadinya itu di Tapanuli, Sumatera Utara. Perang ini terjadi karena Singamangaraja sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di bawah Batak, dan beliau agama leluhur itu akan terganggu oleh agama pendatang ya, dan juga kebijakan Belanda yang membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak para petani yang kehilangan tanah dan juga pekerjaannya. Di akhir perlawanan, Sisingamangaraja mengalami kekalahan karena taktik licik yang dilakukan Belanda dengan upaya menangkap istri dan anak Sisingamangaraja. Sisingamangaraja ini meninggal dalam perlawanan terakhirnya di Aliksi Bulon atau di daerah Dairi karena tertembak timah panas tepat di dadanya.
Perlawanan berikutnya yaitu dari Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini perlawanan rakyat Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Alasannya perlawanan yaitu keinginan Belanda menguasai Banten karena Banten letaknya sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Di sini Belanda atau VOC menggunakan taktik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya yaitu Sultan Haji. VOC menghasut Sultan Haji agar merebut kekuasaan dari ayahnya. Tahun 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap VOC. Dengan tipu muslihat, Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafat tahun 1692. Dan ini adalah gambar dari tokohnya. Yang atas ini adalah Singamaraja dan yang bawah ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan yang berikutnya juga dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Perlawanan dari Pangeran Diponegoro ini terjadi di Yogyakarta. Alasan perlawanannya adalah Belanda ikut campur urusan Keraton Yogyakarta. Bahkan untuk mengganti raja dan urusan pemerintah harus izin kepada Belanda. Belanda juga melakukan pemasangan patok jalan di atas tanah makam luhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Ini membuat Pangeran Diponegoro jadi marah. Militer pemerintah kolonial Hindia Belanda kewalahan untuk mengatasi perang gerilya. Perang gerilya itu adalah perang yang berpindah-pindah tempat dalam waktu singkat dan mendadak. Perang gerilya ini dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dan Belanda sangat kewalahan dengan Pangeran Diponegoro ini. Pada akhir perlawanannya, Pangeran Diponegoro ditangkap dengan tipu muslihat pada tahun 1830. Kemudian Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, lalu dipindah ke Makassar. Kemudian ada perlawanan dari rakyat Makassar. Perlawanan dari rakyat Makassar ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Peristiwa ini terjadi karena adanya persaingan dagang antara Sultan Gowa dengan perusahaan dagang Belanda yaitu VOC. Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanannya di sepanjang pantai serta melakukan kerjasama dengan beberapa suku Gowa untuk melawan VOC. VOC juga mengadu domba Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka. Kemudian pada akhir perlawanannya, Sultan Hasanuddin mengalami kegagalan dan terpaksa mengikuti perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Nah, ini adalah gambar dari Pangeran Diponegoro dan yang di bawah ini adalah gambar dari Sultan Hasanuddin. Berikutnya adalah Perang Banjar. Pemimpin dari Perang Banjar adalah Pangeran Antasari. Daerah terjadinya adalah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga mau memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Pangeran Antasari bersama 300 prajurit menyerang tambang batu bara beserta perumahan milik Belanda yang ada di sekitarnya dengan cara dibakar dan melakukan penyerangan kepada perkebunan milik Belanda di Gunung Jabak, Kalangan, dan Bangkal. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit paru-paru dan cacar. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Berikutnya ada perlawanan dari rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku ini dipimpin oleh Kapitan Patimura. Alasannya di sini adalah penolakan masyarakat Pulau Ambon yang dipimpin oleh Kapitan Patimura atas kembalinya Belanda sebagai penguasa kolonial. Belanda juga tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Patimura melakukan perlawanan dengan menyerang benteng Dorstede dan berhasil merebutnya. Belanda juga marah menyerang balik benteng tersebut dan akhirnya di akhir perlawanan Patimura berhasil ditangkap dan dihukum gantung. Nah, ini adalah gambar dari Pangeran Antasari dan gambar dari
Kapiten Patimura. Perlawanan juga terjadi oleh rakyat Papua, dipimpin oleh Silas Papare. Alasan perlawanan yaitu Irian Barat dalam penjajahan dan penguasaan Belanda. Bentuk perlawanannya adalah berupaya untuk mempengaruhi batalion Papua guna melakukan pemberontakan memerangi penjajahan Belanda. Hasil perlawanannya berhasil. Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi bergabung dan menjadi wilayah Republik Indonesia. Ini adalah gambar ya, jadi ada Silas Papare ya. Negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Nah, sekarang kita akan memasuki pada muatan PPKN. Indonesia memiliki keragaman apa saja? Keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia yang pertama adalah keragaman suku. Ya, keragaman suku ini ada beberapa suku yang ada di Indonesia. Contohnya ada Batak, Minang, Melayu. Kalau di Jawa misalnya ada Betawi, Sunda, Baduy, Tengger, Banjar. Kalau di Kalimantan ya Banjar, Dayak, Bugis, Makassar. Kemudian di Bali dan ada suku Bali, ada Sasa, Ambon, Dani, Asmat. Ini ya contoh beberapa suku yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, keragaman. Kalau coba kita kembali ya, ini ada peta. Ya, ini gambar peta suku yang ada di Indonesia seperti itu. Bisa kalian lihat di situ ya. Sebegitu banyaknya suku yang ada di Indonesia. Keragamannya berikutnya adalah ras. Masyarakat Indonesia merupakan keturunan dari beberapa ras, di antaranya ras Melayu, Mongoloid, ras Wedoid, ras Negroid, dan ras Papua Melanesioid. Kemudian keragaman agama. Di Indonesia memiliki beberapa agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu ada keragaman perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis ini turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya ada yang bermata pencaharian di bidang perikanan, di bidang pertanian, kehutanan, dan juga perdagangan. Jadi ini adalah beberapa contoh keragaman yang ada di Indonesia. Di keragaman yang ada di Indonesia ada suku, ras, agama, dan perbedaan kondisi geografis. Ya. Ya, jadi kita harus bersyukur atas keberagaman sosial budaya bangsa kita. Keragaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa Indonesia yang membedakan Indonesia dengan yang lainnya, negara lain. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan membantu kalian untuk bisa memahami. Ya, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Tetap semangat beribadah, semangat belajar, dan tentu jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.